Shalom sahabat Kristus, saya Pendeta Yusak Jarwo. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk renungan. Mari sama-sama kita akan buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kata jangan takut yang disampaikan oleh para malaikat adalah sebuah penegasan, dan penegasan ini bukan hanya disampaikan untuk para gembala, di mana di tengah malam yang gelap, yang sunyi, senyap, mereka begitu kaget. Mereka begitu ketakutan karena kedatangan malaikat yang begitu tiba-tiba dengan kemuliaannya. Tetapi pesan jangan takut itu juga disampaikan, sebuah penegasan yang disampaikan kepada kita semua, umat manusia. Di tengah gejolak dunia yang tidak menentu, baik di dunia yang kita hidupi sekarang maupun jangan takut adalah sebuah penegasan yang disampaikan bukan hanya kepada para gembala, di mana pada waktu itu para gembala begitu dikagetkan dengan kedatangan malaikat yang tiba-tiba, dan itu pun dengan segala kemuliaannya. Tapi jangan takut juga disampaikan, pesan ini juga disampaikan, diberikan, ditujukan kepada kita semua. Di mana sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak manusia terpisah dengan Allah, manusia tidak bisa lagi terhubung dengan Allah, apalagi bertatap muka dengan Allah. Kalau coba kita mundur ke belakang, antara Allah dan manusia, itu seperti ada jurang pemisah, dan yang memisahkan adalah dosa. Ketika Allah mencoba menyatakan dirinya kepada manusia, kalau sudah mendapati salah satu contohnya adalah bangsa Israel, di mana bangsa Israel begitu ketakutan ketika Allah mencoba menyatakan dirinya melalui badai, melalui petir. Demikian juga kepada para nabi-nabi sekalian. Dan saya percaya dari apa yang disampaikan oleh malaikat ini menegaskan kepada kita, manusia itu tidak bisa menjangkau Allah. Manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Manusia tidak bisa menyatu dengan Tuhan kembali dengan kekuatannya sendiri. Dan ini sebenarnya hal yang paling dasar yang ditakutkan oleh manusia. Makanya dengan segala upaya manusia berusaha menjangkau Tuhan, baik melalui agama, melalui filsafat, perbuatan baik dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu akan membatalkan, semuanya itu tidak akan berhasil. Coba saudara bayangkan, malaikat yang kemuliaannya tentu saja tidak sebesar Allah itu sudah cukup membuat para gembala takut. Apalagi kalau Allah sendiri dengan segala kemuliaan, dengan segala kekudusannya, sementara manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Allah dengan segala kemuliaannya coba bertemu dengan manusia yang penuh dosa, saya percaya bisa-bisa manusia mati. Tetapi kita bersyukur, pesan yang disampaikan oleh malaikat itu bukan hanya kepada para gembala, tetapi kepada seluruh umat manusia. Jangan takut, karena Allah sendiri, juru selamat itu, Allah itu sendiri telah lahir bagi kita. Juru selamat itu dilahirkan. Tentu hal ini berbeda dengan Adam. Adam itu dibentuk, diciptakan, dan dalam kondisi sudah besar, tidak dilahirkan. Sementara Yesus Sang Firman yang mengambil gambar manusia itu dilahirkan. Kita bersyukur bahwa Yesus itu dilahirkan. Artinya apa? Sebagai manusia, dia bisa merasakan keberadaan kita. Dia bisa merasakan semua keluh kesah. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Yesus dilahirkan. Kemudian ada kata bagimu. Keselamatan itu sifatnya personal. Keselamatan tidak bisa borongan. Keselamatan tidak bisa dompleng orang lain. Saudara dan saya tidak bisa mendompleng keselamatan lewat bapak kita, lewat ibu kita,
lewat saudara-saudara kita, adik, kakek, cucu, nenek, dan lain sebagainya. Keselamatan itu urusan masing-masing. Di sini dikatakan sangat jelas, bagimu, bagi saudara dan saya yang dengan penuh kerelaan hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada keselamatan kekal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Keselamatan itu anugerah, bukan karena kekuatan kita. Saya percaya Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan lewat renungan ini saya berdoa supaya saudara dan saya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan murni, cuma-cuma. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita sendiri. Dan pesannya itu jelas. Bagimu telah lahir. Yesus telah lahir bagi kita. Dan saya berdoa, saya berharap Yesus bukan hanya terus menjadi bayi dalam hidup kita, tapi kiranya Yesus terus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita bisa menjadi tanda dan alamat. Dan salah satu tugas kita adalah merepresentasikan Allah dan menyelesaikan kehendaknya. Jangan takut di tengah gunjang-ganjingnya dunia. Jangan takut di tengah banyak hal yang tidak menentu. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, nyata di dalam hidup kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat saudara sekalian, sahabat Kristus yang saya kasihi. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini saya berdoa buat anak-anakmu. Kiranya melalui renungan ini iman kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, dan kami semakin sadar hidup kami oleh anugerah. Kami diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu kami akan bertanggung jawab. Kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini untuk kami hidup benar. Untuk kami hidup bersungguh, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Untuk kami hidup bisa mencerminkan Allah itu sendiri, karena kami ada, kami diselamatkan untuk kami bisa merepresentasikan Allah dan menyelesaikan seluruh kehendak Allah di dalam hidup kami. Kami bisa percaya, kami bisa melakukan semuanya itu karena ketika Yesus penuh dalam hidup kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.